menebak nasib Pak Peter Gonta dan Pak Rocky Gerung pasca mengkritik timnas Indonesia soal naturalisasi. Respect sama Pak Rocky ya. Tapi tolong Pak, jangan bahas yang bukan ranah Bapak, tolong. Jangan disenggol-senggol, fans timnas bola tuh jangan disenggol-senggol. Kalau emang korelasi antara PSSI, Pak Erick Thohir, Pak Jokowi itu mengganggu pikiran Bapak, jangan disenggol timnasnya. Udah kalau misalnya mau kritik pemerintah Pak Jokowi, pemerintahnya aja, nggak usah bolanya, nggak usah. Kenapa jadi masuk ke bola-bola? Ini pengamat bukan, pandit bukan. Tukeran aja dah kalau enggak sini. Bung Rocky Gerung yang mengomentari bahwasannya lebih baik kalah daripada menggunakan naturalisasi. Kalian udah tahu kan Rocky Gerung dirujak netizen gara-gara sok-sokan ngomentarin timnas. Ini dia. Bung Rocky Gerung dan Om Peter Gonta mungkin saat ini sedang bangga-bangganya karena peristiwa ini. Ada pemain lokal pret mukul wasit. Lagi asik-asik nongkrong, temen nanya, tapi pertanyaan bikin gak enak. Yaitu apa? Bro, gimana tuh Rocky Gerung bahas bola? Dia katanya gak setuju dengan naturalisasi dan lain sebagainya, pemain naturalisasi. Nggak mau tahu dari mana dia, yang penting udah paspor Indonesia, berarti orang Indonesia, wajib membela Indonesia. Menebak nasib Pak Peter Gonta dan Pak Rocky Gerung pasca mengkritik timnas Indonesia soal naturalisasi. Yang pertama, mereka akan dapat banyak tawaran-tawaran dan undangan-undangan dari TV nasional ataupun podcast-podcast suatu media. Jadi pasca mengkritik timnas, mereka akan banyak job teman-teman. Wah. Yang kedua, mereka nggak akan pernah ke GBK pasca mengkritik timnas. Coba nanti lihat ya, di November nanti ada pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab di kandang ya, tepatnya di Gelora Bung Karno. Aku prediksi mereka, Pak Peter Gonta dan Pak Rocky Gerung nggak akan ke GBK teman-teman, pasca mengkritik timnas Indonesia soal naturalisasi. Yang ketiga, Pak, ini udah era sepak bola modern Pak. Kita nggak bisa melawan eranya sepak bola modern. Salah satunya yaitu proses naturalisasi Pak. Ini aku kasih contoh, ada 3 negara Pak. Ada Prancis, ada Tunisia, ada Australia Pak. Australia ini Pak, tetangganya kita yang paling dekat dengan kita ya Pak, Australia. Itu pemain timnasnya itu Pak, itu rata-rata keturunan Pak. Rata-rata dari Britania Raya Pak. Ada yang dari Republik Irlandia, ada yang dari Inggris, ada yang dari Skotlandia. Itu Australia Pak. Contoh kedua ada Tunisia Pak. Tunisia dengan proses naturalisasi, mereka bisa mencapai semifinal Piala Dunia Pak. Bisa mencapai 4 besar negara yang masuk Piala Dunia Pak, semifinal Piala Dunia Pak. Ini aku saran Pak ya, mending Pak Peter Gonta dan Pak Rocky Gerung sering-sering gabung sama pecinta-pecinta bola Pak. Biar tahu Pak, biar dapat insight-insight dari pecinta-pecinta bola. Era sepak bola modern tuh kayak gini loh Pak. Nah kayak gitu ya. Ini aku saran ya buat Pak Peter Gonta ataupun Pak Rocky Gerung. Jangan tiba-tiba muncul Pak, jangan tiba-tiba muncul, tiba-tiba mengkritik timnas soal naturalisasi. Ini bukan yang pertama kali Pak di Indonesia Pak. Sebelumnya juga udah ada banyak ya Pak ya. Menurut kalian teman-teman, coba tulis di kolom komen teman-teman. Kira-kira Pak Peter Gonta dan Pak Rocky Gerung menurut prediksi kalian pasca mengkritik timnas soal naturalisasi, mereka berdua akan seperti apa teman-teman? Tulis di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih, mantap. Setelah kemarin Bapak Peter Gonta, ex-dubes, mengomentari apa yang terjadi di timnas kita sekarang nambah lagi salah satu politisi, yaitu Bapak Rocky Gerung, ikut berbicara masalah ini. Doi bilang kalau naturalisasi ini hanya penipuan terhadap sensasi atau kemenangan sementara doang, karena bukan berasal dari binaan ya, atau apa ya, lokal kita lah intinya ya. Ini jujur gue makin bingung boy. Ini kenapa jadi kemana-mana sih? Kenapa politisi ikutan komentarin masalah beginian, masalah timnas kita? Kenapa? Mas Rocky, jujur ya kalau secara ilmu politik gue respect sama Pak Rocky ya. Tapi tolong Pak, jangan bahas yang bukan ranah Bapak, tolong. Jangan disenggol-senggol, fans timnas bola tuh jangan disenggol-senggol. Kalau emang korelasi antara PSSI, Pak Erick Thohir, Pak Jokowi itu mengganggu pikiran Bapak, jangan disenggol timnasnya. Udah kalau misalnya mau kritik pemerintah Pak Jokowi, pemerintahnya aja, nggak usah bolanya, nggak usah. Kenapa jadi masuk ke bola-bola? Ini pengamat bukan, pandit bukan.
Tukeran aja dah kalau enggak sini gue yang jadi politisi, lu jadi pandit dah, lu pada bawa politisi. Tukeran kita tukeran. Gue juga gak mau sih, gak ngerti gue politik begituan. Gue gak mau seujon soal apakah ada kepentingan di balik ini semua, gue gak tahu. Yang jelas yang gue tahu adalah Pak Rocky Gerung itu cukup kritis untuk masalah negara ini, sering banget mengkritik pemerintahan. Dan itu gak ada masalahnya boy, itu hak dia sebagai warga negara. Cuma kalau misalnya kritik bola, itu juga sebenarnya punya hak. Tapi yang kritik yang aneh-aneh, yang gak masuk akal gitu. Isu naturalisasi ini udah lewat. Dan fun fact kemarin Pak Peter Gunta itu bilang kalau pemain-pemain keturunan kita yang dinaturalisasi itu megang paspor ganda. Nih udah dikonfirmasi sama pihak imigrasi kalau misalnya mereka sudah mengembalikan paspor Belanda mereka dan mereka full menjadi warga negara Indonesia sekarang. Jadi tolonglah ya Pak kita udah punya ranah masing-masing, udah gak usah masuk-masuk ke bola-bola udah. Oke sih, jangan lupa di follow untuk update tema selanjutnya. Bye. Kalau misalnya ada hal-hal yang hype begini, tolong di tag gue tolong. Atau DM gue bebas. See you guys. Mohon maaf saya mau komentari sedikit tentang Bung Rocky Gerung yang mengomentari bahwasannya lebih baik kalah daripada menggunakan naturalisasi. Karena itu adalah bibit-bibit dari pemain lokal semua. Mohon maaf nih Bung Rocky, mohon maaf ya. Kalau aku salah mohon maaf banget. Akan tetapi apakah Anda itu tidak mempunyai topik lagi untuk mengkritik pemerintahan atau gimana? Beberapa politikus sekarang itu mengamati sepak bola Indonesia yang lagi berkembang. Kenapa? Mau cari muka di persepak bola Indonesia. Kalian itu harus memahami pesepak bolaan dunia bahwasanya Prancis notabene-nya yang juara Piala Dunia itu kebanyakan, mungkin kalau nggak salah 1 atau 2 pemain Prancisnya kebanyakan naturalisasi. Siapa negara yang sekarang yang tidak mempunyai naturalisasi? Berarti itu tidak mau berkembang. Inilah zaman. Kata STY kemarin bilang bahwasanya pemain lokal itu EQ-nya di bawah. Ketika dikasih arahan, ketika ditegur, malah dia plong-plong. Gimana mau berkembang? Dulu dari 2010 kenapa nggak ada komentar yang seperti itu? Bobroknya pesepak bola yang katanya ditukar dengan mobil apa itu nggak tahu aku. Dan itu pun tidak menyalahkan aturan atau undang-undang dari FIFA ataupun negara. Siapapun orang itu yang mempunyai garis keturunan, yang mau membela Indonesia, saya dukung 100%. Saya dukung 1000%. Full semua match itu pemainnya garis keturunan semua. Saya dukung, yang penting Garuda di dada. Membanggakan tim nasional Indonesia dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu yang paling penting, siapapun orangnya, yang penting mempunyai garis keturunan. Oke, mungkin gitu dulu. Kalian udah tahu kan Rocky Gerung dirujak netizen gara-gara sok-sokan ngomentarin timnas. Ini dia. Oke guys, jadi baru-baru ini Rocky Gerung dinilai sok-sokan dan caper ketika mengomentari naturalisasi pemain timnas. Bahkan Rocky Gerung ini berdasarkan beberapa sumber mengatakan bahwasannya hal tersebut seperti penipuan terhadap sensasi. Lantas Rocky Gerung mendapatkan berbagai komentar negatif dari netizen. Tapi kalau kita pikir secara logis, memang ini adalah kesempatan yang paling langka. Kapan lagi kan Indonesia bisa main di Piala Dunia tahun 2026 nanti kalau misalnya lolos? Ya memang pada saat pertandingan Indonesia versus Australia kemarin itu cukup banyak pemain naturalisasi. Cuman mereka juga menunjukkan performa yang luar biasa, termasuk Martin Paes dan juga Calvin. Jadi mungkin tujuan dari Pak Erick Thohir, Sintayong dan rekan-rekannya itu pengen menjadikan Indonesia lolos dulu ke Piala Dunia. Ini justru bukan merendahkan pemain lokal ya, mentalitinya jangan kayak gitu. Justru ini seharusnya dijadikan sebagai motivasi agar skill-skill pemain timnas Indonesia yang berasal dari lokal Indonesia itu bisa bersaing di kancah internasional, terlebih di Piala Dunia. Tapi gimana menurut kalian? Bung Rocky Gerung dan Om Peter Gonta mungkin saat ini sedang bangga-bangganya karena peristiwa ini. Ada pemain lokal pret mukul wasit. Kalau kata Bung Peter,
di dalam tulisannya yang poin 8 itu, lebih baik kalah yang penting harga diri. Nah, mungkin dalam hal ini lebih baik mukul wasit daripada mukul kalah setiap negara peserta kualifikasi Piala Dunia. Kalau kata Bung Rocky, timnas itu diambil dari bibit-bibit dalam negeri. Nah, itu tuh bibitnya dalam negeri tuh begitu. Pemain naturalisasi berjuang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Nah, pemain lokal ini yang pukul wasit ini berjuang lolos dari jeratan hukum. Mentalnya nggak bagus, skillnya nggak bagus. Nah, terus bagusnya apa? Bagusnya sih kayaknya nggak usah main bola seumur hidup. Naturalisasi adalah penipuan, ucap seorang Rocky Gerung yang tiba-tiba mengomentari sepak bola Indonesia ya, mengomentari timnas Indonesia. Ada apa? Kenapa ya? Ya, lu biasanya kritik politik Indonesia, kritik Pak Jokowi gitu kan, kritik pemerintahan, sekarang tiba-tiba mengkritik timnas Indonesia ya, program naturalisasinya dari Pak Erick Thohir dan terutama yang ngegagas itulah Pak Jokowi ya. Mungkin Bung Rocky Gerung ini pengennya bibit-bibit timnas Indonesia yang murni asli Indonesia seperti ya pemain dari tim PON ini ya yang melakukan pukulan terhadap wasit gitu kan sampai KO. Mungkin ya pengennya seperti itu Bung Rocky ini. Tapi ya setelah Bung Rocky Gerung ini mengeluarkan statement seperti itu ya mengkritik timnas Indonesia ya, gue jadi mikir beliau ini sebenarnya ya asal kontra aja dengan Jokowi ya, asal kontra dengan semua keputusan dan kebaikan yang Pak Jokowi lakukan ya. Berhubung ya timnas Indonesia sedang wanginya sedang bagus-bagusnya dan di sana ada andil dari Pak Jokowi dan Pak Erick Thohir ya, Bung Rocky Gerung keluarlah ya sebagai orang yang sok-sokan mengkritik sekarang ya, dan ya benar ya asal kontak dengan Pak Jokowi. Udah, itulah Rocky Gerung. Apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Nah, kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Betul bahwa olahraga sepak bola itu udah mendunia dan orang akan saksikan itu kegembiraan di lapangan. Tetapi kalau ada timnas itu dan dianggap bahwa timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita. Woi Gerung, lu mau cari gara-gara ya sama pencinta sepak bola seluruh Indonesia? Hah? Mau cari gara-gara lo? Lu mau jadi Bung Towel gitu yang dibenci oleh pencinta sepak bola? Heran gua. Udah bagus-bagus lu di politik, malah merambah ke sepak bola yang bukan bidang lu. Kalau masalah sepak bola serahin ke ahlinya. Lagian yang dinaturalisasi itu kan emang turunan Indonesia juga, bukan turunan Yaman. Kalau turunan Yaman yang dinaturalisasi, jangankan lu, gua juga protes. Ini kan warga negara Indonesia juga gitu. Udah lu komentari bidang lu aja, bidang politik, nggak usah merambah ke sepak bola segala. Heran ini ya. Segala dinyinyirin. Nggak boleh aja lihat sepak bola Indonesia maju, dinyinyirin. Ampun ini orang. Nih gua kasih tahu ya, kalau lu nggak bisa berbuat banyak untuk negara ini, khususnya untuk kemajuan sepak bola Indonesia, minimal lu jangan nyinyir tolol. Dukunglah sepak bola Indonesia. Ini momennya sepak bola kita menuju ke arah kemajuan. Lu lihat nggak dulu sebelum sepak bola kita ditangani oleh Pak Erick Thohir, yang namanya sepak bola Indonesia itu selalu berada di bawah bayang-bayang Thailand, Vietnam, Malaysia. Tapi sekarang kita udah sedikit maju dibanding mereka. Nah itu harus kita apresiasi, bukannya dinyinyirin. Ntar kalau dinyinyirin mental pemainnya malah jatuh lagi. Seharusnya disemangatin gitu. Duh heran ini orang. Apa-apa dinyinyirin, apa-apa dinyinyirin. Brengsek juga nih orang. Kesel gua. Lagi asik-asik nongkrong, temen nanya, tapi pertanyaannya bikin gak enak. Yaitu apa? Bro, gimana tuh Rocky Gerung
bahas bola, dia katanya nggak setuju dengan naturalisasi dan lain sebagainya, pemain naturalisasi. Saya bilang aja begini, gini dah bro, lain kali Jokowi suruh bikin statement, wahai rakyat Indonesia, jangan makan tai babi. Maka niscaya nih Rocky Gerung akan bilang kepada para pendukungnya, ayo semua makan tai babi. Ya begitulah Rocky Gerung, yang penting dia tuh kontra dengan Jokowi. Pemain naturalisasi juga gitu, Jokowi itu dukung kan naturalisasi yang digagas oleh Erick Thohir. Maka dia berusaha untuk kontra terhadap Jokowi. Apapun pokoknya Jokowi bilang A, maka Rocky Gerung akan bilang B. Dan itu akan diaminin oleh para pendukungnya Rocky Gerung. Aneh saya sama pendukungnya ini. Orang semacam Rocky Gerung itu dianggap pahlawan gitu loh. Aduh, gila banget. Suatu saat nih, kalau Rocky Gerung nih junjungannya suruh makan tai babi, mungkin juga para pendukung ini akan makan tai babi juga. Gak habis pikir. Banyak pemain asing aja bangga. Udah gitu hasilnya pun seri semua. Gak ada menangnya. Bedanya apa? Kayak gitu masih mendukung timnas Indonesia. Aduh, berpikir ulang lah. Kau yang berpikir ulang. Pemain timnas itu ya udah pemain Indonesia semua. Mereka punya paspor Indonesia, berarti orang Indonesia. Nggak mau tahu dari mana dia, yang penting udah paspor Indonesia, berarti orang Indonesia. Wajib membela Indonesia. Sampai sini kau paham? Belum juga. Kau punya KTP negara mana? KTP wilayah mana? Berarti kau penduduk situ. Kalau orang itu udah punya paspor Indonesia, berarti punya orang Indonesia. Udah jadi warga negara Indonesia, wajib membela negara Indonesia. Paham? Udah, paham kau? Itu aja.